Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke altcoins. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa gue akan ingatkan, salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Ya. Oke, BNB terjadi rally sebesar 0,7, Solana rally 1%-an, XRP koreksi 0,7, Toncoin koreksi 1,47, Dogecoin rally sebesar 1,81, dan Cardano rally sebesar 0,87. Jadi overall sih cenderung ini ya, cenderung tipis-tipis lah ya. Ya bisa dibilang ini masih dalam masa-masa adjustment setelah Bitcoin kemarin pada tanggal 24 Juni ya, alias 2 hari lalu ya koreksi dengan lumayan begitu dan memecahkan 2 support. Walaupun berhasil reclaim, tapi struktur masih jelas bearish ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan masih berlanjut sampai sekarang. Nah, kalau sampai Bitcoin dalam beberapa hari ke depan bisa daily close di atas dari 64.200-an, itu bisa menunjukkan potensi untuk mulai reversal. Tetapi seperti yang kita bisa lihat, EMA20 sudah semakin mendekat, resisten masih numpuk, dan arguably sekarang Bitcoin ya tepatnya di hari ini mulai ke-reject oleh 62.529. Ya, jadi at least secara TA for now masih terlihat cenderung lebih ke bearish. Nah, kadang-kadang gini sih menurut gua kayaknya banyak orang tuh yang berpikir kalau dia bullish terus itu berprinsip. Padahal itu bukan berprinsip menurut gua ya. Itu namanya apa? Itu namanya ya cuma dablek aja gitu. Orang ya kalau menurut gua market itu kan bukan kita yang kontrol. Ya kalau menurut gua ada orang lain berpikirnya berbeda. Mungkin dia punya apa jampe-jampe kali ya bisa ngubah market. Makanya karena gua tahu gua nggak bisa ngubah market, yang gua lakukan adalah menganalisa data. Kayak contoh di sini ya. Gua bilang, "Oh, ini momentumnya bearish karena strukturnya membuat lower low, lower high, lower low, lower high." Waktu di sini berhenti nih, tepatnya pada tanggal 9 Mei, wah gue bilang, oke, ini ada kemungkinan bisa terjadi pecah struktur. Tapi masih belum confirm. We'll see beberapa hari ke depan. Dan ternyata apa? Dia berhasil menaklukkan EMA20 dan gue bilang, oke, ini masa-masa konsolidasi nih. Ada kemungkinan bisa berubah atau reversal menjadi bullish. Itu lucu, ada yang komen, katanya bearish, sekarang bullish. Wah, enak banget ya berubah-berubah. Loh, market memang dinamis. Kalau lu pengen yang diem-diem aja mungkin SBN boleh deh. Itu nggak akan kemana-mana. Itu diem aja segitu. Karena ya lu cuma dapet yield aja beres. Lu dapet bunga. Gitu. Kalau lu di kripto atau di basically ya saham apapun lah gitu ya yang bentuknya non stable, ya lu harus siap dengan ada perubahan tren. Begitu. Ya jadi ya buat lu yang salah salah memandang ya market ya gue berharap sih lo bisa berubah pelan-pelan begitu. Jadi orang yang ceritanya ngomong bullish terus atau bearish terus tuh nggak keren gitu. Itu orang yang dablek aja kalau dia terus-terusan bearish ngomongnya atau kebalikan terus-terusan bullish. Nah itu dablek gitu menurut gue. Terus belajar lagi. Itu karena market itu lagi-lagi bukan kita yang kontrol. Kita hanya bisa menganalisa data yang diberikan oleh market. Dan sekarang datanya cenderung memberikan sinyal yang bearish, at least for Bitcoin begitu. Plus nanti Juli apakah nanti akan langsung dibuang di marketnya seperti apa masih belum ada ya newsnya untuk yang urusan Mt. Gox. Tetapi di Juli rencananya sekitar 9 miliar USD. Lagi-lagi kalau diomongin secara market cap kecil ya, tapi kalau digoreng dan banyak yang takut ya bisa aja jadi orang semua panik dan ngejual gitu ya. Nah di waktu bersamaan juga ada ETF Ethereum. ETF Ethereum kita tahu bahwa kurang lebih juga mirip-mirip di Juli akan mulai ditradingkan katanya seperti itu kalau tidak ada delay ya. Nah, tetapi apakah akan menjadi suatu event yang tidak apakah menjadi event yang berpengaruh atau tidak? We don't know. Karena pada faktanya waktu ETF spot dari Bitcoin juga dimulai trading di sini ya di daerah sini ya, yang terjadi adalah dia malah pecah struktur dan membuat ya bearish momentum seperti yang kita lihat di sini. Lu bisa cek sendiri deh kapan ETF spot mulai ditradingkan dan itu sangat berkorelasi sama dia malah reversal dari bullish menjadi bearish. Begitu. Apakah akan terjadi juga di Ethereum? We don't know. Tetapi perbedaannya adalah sekarang Ethereum cenderung bearish ya. Kalau BTC waktu kemarin kan cenderung udah terlalu over bullish nih di sini. Wah, orang terlalu overconfident. Nah, biasanya
kalau misalkan price actionnya kayak nggak terlalu peduli, ada kemungkinan bisa rally begitu. Tapi lagi-lagi nggak pasti karena kondisi macroeconomics di US nggak bagus in general begitu. Jadi lagi-lagi ini adalah masa-masa yang sulit di kripto ya, masa-masa yang sulit mirip-mirip kayak di 2019 ya, mirip-mirip kayak di sini nih. Jadi memang banyak uncertainty. Ya, suka nggak suka memang seperti itu. Masa-masa satu cycle ada resesi itu membuat berantakan. Perbandingannya nih ya. Cycle nggak kena resesi, cycle kena resesi. Kelihatan banget kan perbedaannya. Begitu. Nah, tapi kalau lu sudah cukup punya pengalaman dan ya lu sabar, justru masa-masa seperti ini bisa menjadi masa-masa yang very profitable. Tapi kalau lu nggak sabaran, lu terlalu deterministik, nah disitulah biasanya market akan membunuh posisi lu. Begitu. Memang market tuh kejam, Jangan percaya sama komunitas-komunitas yang bilang, ayo kalau kita bersama-sama, tidak kita jual, kita akan kaya bersama. Tidak ya. Lu hanya akan jadi liquidity bagi orang-orang yang mau TP nanti kalau lu nggak TP-TP. Makanya lu harus punya plan sendiri. Begitu. Gua pribadi udah bahas ya. BTC gua itu udah TP 2 kali ya. BTC gua udah TP 3 kali. Ethereum udah TP 2 kali. PP gue udah bahas TP 3 kali gitu. Nah jadi ya harusnya sih buat lu ngikutin DCWT kalau terus-terusan ya, kalau nggak bolong-bolong ya harusnya sih udah profitable sekarang ya. Oke, next kita bahas ke Bitcoin dominance. Bitcoin dominance kondisinya itu sekarang masih cenderung nggak terlalu kemana-mana sih. Nah tinggal kita lihat nih apakah dia akan lanjut lagi ke atas atau tidak. For now mulai terjadi pemecahan struktur dari ya at least dari April kemarin ya. Dia mulai 2 kali membuat suatu lower high. Tetapi di sininya masih cenderung ya nggak signifikan lower low. Nah, jadi ada pelemahan di Bitcoin dominance tapi belum masuk ke altcoin season. Menurut gua altcoin season itu simpelnya adalah dia di bawah EMA 200. Di bawah dari EMA 200 disitulah masa-masa ada possibility altcoins bisa kembali mengalahkan BTC. Tapi lagi-lagi kalau masa-masa QT ya lu berharapnya adalah altcoin season yang kecil, yang unyu-unyu gitu ya. Yang kayak gini nih. Yang kayak begini gitu ya. Sebentar, terus kayak gini lagi, terus naik lagi gitu ya, sempat lagi ke atas. Kalau masa-masa QE, nah kita bisa dapat yang gini nih. Wah ya, turunnya lumayan. Apalagi yang kayak begini nih. Nah ini nih yang bikin orang banyak ketagihan altcoins gitu. Wah ngapain beli BTC? Ini altcoins di cycle kemarin tuh naiknya 100 kali. Naiknya 10 kali, 20 kali. Iya di masa ini. Bukan di masa ini. Di masa ini nggak, cenderungnya akan outperform oleh BTC. Adalah 1-2 yang bisa. Contoh Solana gitu. Tapi itu minoritas. Kalau di sini mayoritas altcoins akan mengalahkan BTC. Makanya kayak begini, terjun payung BTCD-nya. Gitu. Jadi kalau lu pengen kayak masa-masa 2021 ya harus tunggu sampai the Fed menurunkan interest rate ya. Dan balance sheet mulai naik. Kalau itu sudah mulai terjadi ya, salah klik ini. Harusnya satunya itu balance sheet. Nah, kalau ini kondisinya itu udah mirip-mirip kayak di 2020. Nah, lu bisa lihat sendiri, korelasinya jelas. Dia mulai turun, BTC dominance mulai turun. Begitu. Turun. Nah, disinilah masa-masa paling renyah untuk punya banyak altcoins. Sekarang masih ini mungkin masih melempem gitu bahasanya. Ini nggak tahu melempem tuh bahasa apa ya. Ya gua tahu lah, pokoknya itu melempem sekarang untuk kondisinya. Ya, jadi suka nggak suka memang seperti itu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya ya. Next kita akan ke roster. Roster kita pada hari ini adalah Cardano. Ini INJ itu injektif kayaknya ya. Ya INJ lah pokoknya, INJ, Ondo, Render, dan Solana. Sebelum kita masuk, gue disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan specifically untuk DCWT sesi kedua, ini bukanlah endorsement untuk lu beli altcoins ini ya. Ini sesuai request aja. Ada yang request, gue akan bantu TA-nya gitu. Ya jadi jangan sampai berpikir, "Oh, masuk DCWT sesi 2, hajar aja. Pokoknya Bang Toshi juga punya." Enggak ya. Banyak pembahasan alts yang gue bahkan nggak punya altsnya sama sekali. Gitu. Jadi lagi-lagi ini hanya gue bahas secara TA ya. Oke.
Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dimana di sini baru saja listing ZK Zinc ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk trade ZK Zinc bisa pertimbangkan untuk trade di BitGet. Kenapa? Karena mereka sedang ada event ya. Jadi ZK USDT dan ATH USDT kita bisa mendapatkan BGB. Jadi ini adalah masuknya ke program trade to earn-nya mereka ya. Ini berlangsung dari tanggal 18 Juni sampai tanggal 24 Juni. Jadi masih ada waktu buat lo yang tertarik, silahkan bisa klik di link description di bawah, ada klik trade to earn. Gimana cara ikutannya? Kita pakai register button now-nya, lalu kita complete KYC kita, dan lu bisa trade ZK USDT atau ATH USDT spot trades ya. Nah, setelah itu lu tinggal harvest aja. Rulesnya seperti ini. Buat lu yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lu yang belum punya akun di BitGet, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kemarin sempat rally 4,16% ya. Tetapi dengan jelas masih reject oleh 0,39672. Jadi lagi-lagi ya guys, ini tidak random ya, ini tidak random. Mereka tuh ketahan oleh struktur dan moving averages, biasanya seperti itu ya. Jadi buat yang masih nggak percaya TA dan seterusnya ya, coba dipertimbangkan lagi ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin berarti sudah terjadi retest pertama. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di sini. Boleh pertimbangkan di satu struktur baru, yaitu di angka 0,37758 ya, itu kurang lebih untuk posisi shortnya ya, target TP-nya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya, retest 1 retest 2 di sini kita bisa buka posisi long dengan target TP antara struktur di sini atau nanti EMA 20 kalau sudah lebih dekat ya. Posisi spotnya jadi nambah satu itu berarti di 0,37731 dan yang satunya lagi di 0,35628. Itu untuk posisi spot di Cardano. Next kita masuk ke injektif. Kayaknya injektif deh. Pokoknya INJ deh. INJ ya. INJ baru saja kemarin itu ngepump 12% dan kemarin lusa 12% dan kemarin 3%. Pantas banyak yang request ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat struktur terbawahnya tuh di sini di 20,22 ya. Jadi untuk posisi spotnya arguably sih ya, sekarang satu dulu aja deh di 20,22 struktur terbaru ya. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 20,22. Sementara untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 20,22, kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA 20. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo kondisinya itu dia sudah sebenarnya posisi short kita udah profit ya. Retest 1, retest 2 di struktur 1,24449 sudah terbuka posisi shortnya dan kita sekarang sedang floating profit sebesar 3,5%-an lah ya. Nah, target TP di mana? Target TP-nya adalah di angka 1,16239. Nah, mumpung belum lupa nih, buat lo yang buka posisi futures, ingat malam ini akan keluar beberapa data penting seperti new home sales dan juga crude oil inventories. Itu akan keluar sekitar jam 9 malam. Buat yang konservatif, udah dekat-dekat jam segini dan belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai harapan kita ya. Itu kurang lebih untuk posisi short ya, dan sedikit reminder untuk urusan economic data ya. Untuk posisi spotnya itu buy limit 1 tembus, 2 tembus. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga sebenarnya ya. Yang ketiga ini di angka 1,16239 ya. Next kita masuk ke render. Untuk render kondisinya itu wah, ini udah kena target TP nih. Retest 1, retest 2 di 7,736. Kita kebuka posisi short dan target TP-nya udah di struktur ini. Di struktur apa nih? 7,468. Berarti kita sudah dapat profit sebesar 3,5%. Asik ya. Nah, untuk posisi longnya gimana Bang? Posisi longnya kita udah dapat juga. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di 7,465 sebagai support. Nah, posisi longnya kita sudah dapat tapi sekarang sedang floating minus. Kita lihat nih, kalau sampai besok pagi jam 7 daily close dari render masih di atas dari 7,465,
maka kita bisa pertahankan posisi longnya. Tapi kalau dia daily close di bawah, maka kita cut loss ya. Oke. Nah, untuk posisi spotnya berarti kan ini buy limit masih tersisa 2 dan 3. Yang kedua harusnya udah dapat nih. Yang ketiga di angka 7,011 ya. Itu kurang lebih untuk setup di render. Next kita ke Solana. Untuk Solana dia itu kondisinya berhasil reclaim. Nah, ini sedikit berbeda ya. Dia dibandingkan yang lain-lain, dia berhasil reclaim kemarin rally 3,22%. Berarti buy limitnya geser ke atas ya. Buy limit pertamanya di 133,8 atau di EMA 200. Buy limit kedua di 121,68. Dan buy limit ketiga di 117,223 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 di EMA 200 atau di 133,8. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di EMA 20 ya. Nah, sebelum kita tutup ya DCWT kita pada hari ini, gue harus remind lagi, bukan cuma BTC. Walaupun banyak yang ngerasa, nih alts menang nih lawan BTC, jangan-jangan bullish. No, ya strukturnya masih cenderung lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Solana, render juga ya, masih lower low, lower high, lower low, lower high. Semua masih sama ya. Jadi suka nggak suka kita masih dalam satu pola yang cenderung bearish ya. Nah, tapi kalau sudah mulai ada pertanda bisa reversal, ya tentunya kita akan bahas ya. Nah, itu paling gampang lu terus ikutin DCWT kita ya. Kalau lu pengen fokus, pengen langsung dapat overview dari cryptocurrency market, paling gampang ya lihat di DCWT 1, di mana kita akan lebih fokus ke Bitcoin dan Ethereum ya. Kalau lu pengen specifically untuk alts, ya tinggal di DCWT sesi kedua. Dan buat lu yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT seperti sekarang ya, kayak Injective, Ondo, dan seterusnya, ini berdasarkan dari request. Jadi apabila lu pengen, ya komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.